Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Saat cerita berlanjut kembali di planet Virus, Virus diperlihatkan bersiap menghadapi dewa penghancur alam semesta 13 yaitu Rhino. Ketika memasuki posisi bertarung, Virus menegaskan bahwa Rhino telah bertindak begitu jauh. Baginya, Rhino tidak bisa terus datang ke alam semestanya sesuka hati, membuat tuntutan dan menunjukkan sikap tidak hormat. Virus menyatakan bahwa Rhino akan menyesali tindakannya karena permainan dan obsesi untuk mengalahkannya tidak akan cukup untuk meraih kemenangan. Dia menegaskan bahwa Rhino telah mengambil begitu banyak kebebasan terhadap dirinya dan kali ini semuanya akan berakhir dengan penyesalan bagi Rhino karena telah datang untuk menantangnya. Sementara itu, di alam semesta 14, Super Saiyan Blue Evolution Vegeta masih bertarung melawan para bawahan Lord Cobras. Di tengah pertarungan, Vegeta menyindir bahwa para prajurit itu tampaknya merupakan yang terbaik yang bisa ditawarkan alam semesta tersebut. Meskipun baginya, mereka bahkan hampir tidak mampu menyentuh dirinya. Dia menganggap pengiriman para bawahan lemah itu sebagai penghinaan dan merasa Cobra seharusnya turun langsung melawannya daripada bersembunyi di balik anak buahnya. Merlit mengamati bahwa Vegeta memiliki keberanian yang besar dan bertanya-tanya apakah hal itu berasal dari rasa percaya dirinya yang berlebihan atau kurangnya kesadaran terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Cobra justru menyatakan bahwa dia menyukai keberanian Vegeta karena hal itu mengingatkannya pada Virus yang baginya juga memiliki sikap serupa. Ketika salah satu pasukan elit menyerang Vegeta dari belakang, Cobra menjelaskan bahwa yang lebih menarik baginya adalah mencari tahu apakah Vegeta benar-benar memiliki nilai atau hanya seperti para petarung lain yang pernah datang sebelumnya. Cobra mengaku dapat merasakan kegelapan yang tersembunyi jauh di dalam jiwa Vegeta. Gak lama kemudian, Cobra menghentikan gerakan Vegeta hanya dengan satu jari. Dia mengutarakan dugaannya bahwa Vegeta pernah menjadi seorang pembunuh dan mempertanyakan apa yang telah terjadi pada sifat gelap tersebut. Cobra bahkan bertanya apakah Vegeta telah meninggalkan sifat aslinya dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih lemah yang baginya akan menjadi sebuah aib seperti Virus. Vegeta menanggapi dengan kemarahan dan menyatakan bahwa jika Cobra menganggapnya memalukan, maka dia akan menunjukkan seberapa memalukannya dirinya. Dia menuntut Cobra berhenti bersembunyi di balik pasukannya dan bertarung secara langsung. Namun sebelum Vegeta dapat mendekati Cobra, salah satu pasukan elit lebih dulu menangkap tangannya dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Vegeta menyentuh Cobra. Kemudian Cobra juga menegaskan bahwa tindakan pengecut justru datang dari Vegeta. Dia mengatakan bahwa ujian tersebut belum selesai dan akan terus berlangsung sampai tekad Vegeta benar-benar terbukti. Cobra lalu menjelaskan bahwa dia memiliki cara lain untuk mendorong Vegeta mengeluarkan kegelapan yang tersembunyi di dalam dirinya. Dia memutuskan untuk memperkenalkan salah satu makhluk peliharaan favoritnya dan menyatakan bahwa Vegeta hanya memiliki dua pilihan, mati atau bangkit melalui cobaan yang menunggunya. Tapi Vegeta tetap menuntut pertarungan langsung dan mempertanyakan mengapa Cobra terus berlindung di balik bawahan serta makhluk-makhluk miliknya jika benar-benar lebih kuat daripada Virus. Cobra menjawab bahwa Vegeta sebaiknya mulai memperhatikan masalah lain yang jauh lebih besar. Ketika Vegeta berbalik untuk melihat apa yang dimaksud, dia langsung berhadapan dengan seekor Leviathan berkepala 3 bernama Kador. Cobra kemudian menawarkan sebuah taruhan. Jika Vegeta berhasil selamat dari pertarungan melawan Kador, maka Cobra akan memberinya pertarungan langsung yang selama ini dimintanya. Vegeta merasa kesal melihat Leviathan dari era kuno itu muncul di hadapannya dan menganggap kehadirannya hanya menambah masalah. Cobra memperingatkan agar Vegeta tidak meremehkan Kador, sementara salah satu kepala monster itu mengeluarkan raungan mengerikan. Kemudian Cobra memerintahkan Kador untuk berpesta dengan daging sang Saiyan. Vegeta menolak kemungkinan dirinya menjadi santapan makhluk itu dan menegaskan bahwa setelah menghancurkan boneka milik Cobra itu, dia akan langsung mengincar sang dewa penghancur. Cobra membalas bahwa Vegeta tidak memiliki kesempatan untuk mencapai dirinya sebelum Kador dan para bawahannya lebih dulu menjatuhkan Vegeta. Pada saat yang sama, salah satu kepala Kador berusaha menggigit Vegeta. Vegeta terkejut karena kekuatan gigitan makhluk itu jauh lebih besar daripada yang diperkirakannya. Merlit mengakui bahwa Vegeta memang petarung yang tangguh, tapi baginya
Vegeta tidak akan berguna lebih lama kecuali mampu mengakses kekuatan yang lebih besar. Cobra menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa Beerus tidak layak memiliki petarung seperti Vegeta. Baginya, Vegeta akan lebih berguna di bawah perintahnya sendiri jika saja tidak dimakan lebih dulu oleh Kador. Dia juga mengaku menikmati gagasan merusak salah satu murid Beerus dan membalikan kesetiaannya. Sesaat kemudian Kador menerjang Vegeta. Sebelum Vegeta sempat bereaksi, makhluk itu berhasil menelannya. Merlid mengira pertarungan telah berakhir, sementara Cobra menganggap Vegeta hanyalah orang bodoh yang begitu percaya diri. Cobra lalu memerintahkan Kador untuk mendekat karena dia berniat kembali ke dunia Beerus dan membawa mangsa baru untuk sang Leviathan. Dia bahkan mempertimbangkan bahwa menjadikan salah satu Saiyan di planet Beerus sebagai santapan berikutnya. Cobra juga memperingatkan bahwa jika Beerus mencoba menghentikannya, maka Beerus akan menghadapi konsekuensi yang berat. Beberapa saat kemudian, Kador yang berkepala 3 mulai menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Merlid segera menyadari adanya perubahan dan memberitahukan kepada Cobra bahwa terdapat sesuatu yang salah dengan tubuh Leviathan tersebut. Dia merasakan adanya energi yang berasal dari dalam perut Kador setelah makhluk itu menelan Vegeta. Cobra ikut memperhatikan perubahan itu dan menyadari adanya lonjakan energi yang berbeda dari energi yang sebelumnya ditunjukkan Vegeta. Kali ini, energi tersebut terasa jauh lebih merusak daripada sebelumnya. Nggak lama kemudian, tubuh Kador meledak dari dalam. Merlid menyimpulkan bahwa Saiyan itu ternyata mampu bertahan dari racun saraf Kador. Dan bahkan dia berhasil merobek jalan keluar dari dalam tubuh makhluk itu menggunakan energi yang tampak memiliki sifat penghancur. Cobra menyatakan bahwa kejadian ini sesuai dengan dugaannya. Baginya, Vegeta memang merupakan seorang Saiyan yang mampu menggunakan kekuatan yang menyerupai kekuatan para dewa penghancur. Melihat situasi itu, elit Orel segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mempertahankan posisi dan tidak membiarkan Vegeta melewati mereka demi mencapai Cobra. Merlid juga mengamati bahwa Vegeta telah mengalami perubahan lagi dan kini dikelilingi oleh energi kehancuran. Cobra menyatakan bahwa hal itu membuktikan kecurigaannya sejak awal bahwa Vegeta menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini diperlihatkannya. Di tengah perhatian seluruh pasukan yang tertuju padanya, Ultra Ego Vegeta akhirnya muncul kembali. Vegeta menegaskan bahwa mereka benar-benar keliru apabila mengira dirinya akan membiarkan makhluk itu memakannya tanpa melakukan apapun. Kemudian dia mengarahkan perhatiannya pada Cobra dan mempertanyakan apakah sang dewa penghancur tidak senang melihat hasil yang baru saja terjadi. Vegeta juga menyinggung kemungkinan bahwa Cobra sebenarnya lebih terkejut oleh kekuatan yang kini berdiri di hadapannya. Bagaimanapun juga, Vegeta menyatakan bahwa Cobra kini menjadi targetnya. Sementara itu, di planet Beerus, pertarungan antara Beerus dan Rhino akan segera dimulai. Rhino menanggapi pernyataan Beerus dengan mengejeknya. Bagi Rhino, Beerus selalu menggunakan suara keras dan kesombongan untuk menutupi kelemahannya sendiri. Dia mengingatkan bahwa dirinya pernah mengalahkan Beerus di masa lalu dan karena itu yakin dapat melakukannya sekali lagi. Rhino juga menilai bahwa Beerus hanyalah seorang penguasa yang rapuh dan jauh berbeda dari sosok yang pernah dia kenal sebelumnya. Beerus membalas dengan menyatakan bahwa Rhino begitu berani menganggap dirinya telah melemah. Bagi Beerus, klaim seperti itu seringkali menjadi awal dari kejatuhan yang besar. Dia berjanji akan menghancurkan kesombongan Rhino sedikit demi sedikit sampai yang tersisa hanyalah kenangan tentang kekalahannya. Setelah itu, Beerus menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perselisihan mereka untuk selamanya. Nggak lama kemudian, Pinota dan Whis mengangkat tongkat mereka dan secara resmi mengumumkan dimulainya pertarungan antara kedua dewa penghancur tersebut. Begitu pertarungan dimulai, Rhino langsung bergerak lebih dulu tanpa membuang waktu sedikit pun. Kecepatannya membuat Goku terkejut. Goku mengakui bahwa dia sudah mengetahui betapa cepatnya Rhino, tapi bahkan dirinya tidak menyangka bahwa Rhino masih mampu bergerak lebih cepat daripada yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Beerus nyaris menghindari salah satu serangan Rhino, dan hal itu membuat Goku mulai merasa sedikit khawatir tentang peluang Beerus dalam pertarungan tersebut. Dia berharap Beerus mampu memenangkan pertarungan itu. Kemudian Rhino berhasil menangkap salah satu pukulan Beerus. Sambil melakukannya, dia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melupakan cara bertarung Beerus. Rhino lalu meningkatkan tekanannya dan segera menerjang Beerus, mengangkatnya ke udara sebelum berusaha menghantamnya kembali ke bawah. Saat pertarungan berlangsung, Goku bertanya pada Whis mengenai peluang Beerus melawan Rhino
apabila dia harus menilai pertarungan tersebut secara objektif. Whis mengatakan bahwa dirinya tentu akan selalu mendukung Beerus. Namun, dia mengakui bahwa kurangnya latihan dalam waktu yang lama mungkin membuat Beerus tidak sebaik Rhino dalam menghadapi pertarungan kali ini. Bagi Whis, Rhino terus menjaga tekadnya untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Sementara, potensi alami Beerus yang sangat besar tidak selalu diimbangi dengan usaha yang sama. Whis juga menjelaskan bahwa meskipun bakat Beerus dalam kehancuran tidak tertandingi, potensi yang tidak diasah tetap saja seperti pisau yang dibiarkan tumpul. Di tengah pertarungan, Rhino mulai merasakan kondisi Beerus saat ini. Dia menyatakan bahwa Beerus jauh lebih berkarat daripada yang selama ini dia perkirakan. Bagi Rhino, Beerus memiliki waktu yang sangat panjang untuk mengembangkan kekuatannya, jauh melampaui para dewa penghancur lain. Tapi yang dia lihat sekarang justru sangat memalukan. Rhino kemudian menghantam Beerus di wajah dan menyatakan bahwa Beerus tidak lagi sama seperti sosok yang dia ingat di masa lalu. Mendengar semua itu, Goku terkejut dan mulai mempertanyakan apakah Rhino sedang mengatakan bahwa Beerus pada masa sebelum para dewa dimusnahkan sebenarnya jauh lebih kuat daripada Beerus yang ada sekarang. Whis menjelaskan kepada Goku bahwa apa yang dikatakan Rhino memang benar. Baginya, melihat Beerus pada masa jayanya sama dengan menyaksikan esensi kehancuran yang terwujud dalam bentuk fisik. Namun setelah bertahun-tahun tanpa lawan yang layak, tanpa tantangan, perburuan maupun sensasi penaklukan, Beerus perlahan tenggelam dalam kenyamanan di wilayah kekuasaannya sendiri dan mengabaikan alasan yang dahulu membentuknya menjadi dewa penghancur yang begitu perkasa. Whis mengingatkan bahwa dia telah lama memperingatkan Beerus mengenai konsekuensi dari hal tersebut. Di medan pertempuran, Rhino terus menekan Beerus. Sambil mencengkram kepalanya, Rhino mempertanyakan kemana perginya kekuatan besar yang selama ini dibanggakan Beerus. Dia menyatakan bahwa setiap detik Beerus berada di bawah kendalinya merupakan bukti bahwa bukan hanya kekuatan Beerus yang telah dia kuasai, tapi juga esensi yang membentuk identitas Beerus sebagai seorang dewa penghancur. Kemudian, Rhino membanting wajah Beerus ke tanah berulang kali tanpa belas kasihan. Melihat hal itu, Goku semakin khawatir. Dia merasa keadaan sudah begitu jauh dan tidak ingin hanya berdiri diam menyaksikan Beerus diperlakukan seperti itu. Namun, Whis mengingatkan bahwa pertarungan tersebut adalah urusan para dewa penghancur dan bukan campur tangan mereka. Goku mengaku tidak memahami mengapa Rhino membawa konflik itu sampai sejauh ini. Dia memang mengetahui bahwa hubungan mereka bersifat pribadi, tapi tidak pernah membayangkan kebencian di antara keduanya sedalam itu. Pinota kemudian bertanya pada Whis apakah dia benar-benar mengharapkan hasil yang berbeda dari apa yang sedang terjadi. Whis menjawab bahwa mungkin saja demikian, tapi dia tetap memiliki keyakinan terhadap Beerus. Baginya, Beerus masih akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menang, bahkan jika hal itu harus menghancurkannya. Whis mengakui bahwa Rhino tampak sangat mengesankan, terutama setelah bertarung melawan Goku dan kembali terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Meski demikian, selama Beerus masih memiliki kemauan untuk bertarung, Whis menolak menganggapnya telah kalah. Sementara itu, Rhino terus menghantam kepala Beerus ke tanah. Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah menunggu hari itu dalam waktu yang sangat lama dan menganggap semua yang telah terjadi sebagai harga yang harus dibayar Beerus. Rhino mempertanyakan apakah Beerus masih menganggap dirinya lebih kuat. Dia menuntut Beerus mengakui kekalahannya dan menyatakan bahwa dirinya lebih unggul. Rhino bahkan mengancam akan terus menghancurkan wajah Beerus sampai setiap tulang di wajahnya patah apabila Beerus tidak menyerah. Namun, tepat ketika Rhino terus menekan, Beerus akhirnya menghentikan kepalanya sebelum kembali menghantam tanah. Dengan kemarahan yang memuncak, Beerus menyatakan bahwa dia kini benar-benar marah dan selama masih ada kehidupan di dalam tubuhnya, dia tidak akan pernah menerima kekalahan lagi dari Rhino. Mendengar itu, Goku langsung bersorak mendukung Beerus dan menyatakan keyakinannya bahwa Beerus masih mampu mengalahkan Rhino. Kemudian, Beerus melancarkan serangan balasan. Rhino justru menantangnya untuk terus menyerang. Beerus mengakui bahwa dirinya mungkin begitu menikmati kehidupan santai sebagai seorang dewa, tapi hal itu tidak berarti dia telah melupakan cara menjadi seorang penghancur. Dia juga menegaskan bahwa jika rekor imbang di antara mereka akhirnya terpecahkan, maka hasilnya akan kembali berpihak kepadanya. Meski Beerus mulai menyerang tanpa henti, Rhino tampak menikmati situasi tersebut. Rhino mengejek Beerus dengan mengatakan bahwa sosok Beerus yang dahulu begitu ditakuti kini telah jatuh jauh dari puncaknya. Bagi Rhino, serangan Beerus dulu dipenuhi kekuatan dan ketepatan,
sedangkan sekarang terasa lemah dan tidak bersemangat. Setiap pukulan yang diterimanya justru mengingatkannya pada pertempuran mereka di masa lalu. Tapi dahulu Beerus merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, sedangkan sekarang Rhino merasa seolah sedang menghadapi seorang amatir. Rhino menyatakan bahwa jauh di dalam dirinya sendiri, Beerus pasti mulai menyadari kenyataan tersebut. Dia mengaku datang dengan harapan mendapatkan tantangan besar, tapi yang ditemuinya hanyalah pelajaran tentang bahaya sikap egois dan lalai. Bagi Rhino, masa Beerus sebagai dewa penghancur terkuat telah berakhir. Beerus yang semakin marah langsung berlari ke arah Rhino dan menolak tuduhan tersebut. Dia bersumpah akan menunjukkan pada Rhino seberapa besar kesalahan penilaiannya dengan cara mengalahkannya dan membalas setiap penghinaan yang telah dilontarkan. Namun sebelum Beerus berhasil mencapai lawannya, Rhino melepaskan salah satu teriakan khasnya dengan waktu yang sangat tepat. Goku terkejut oleh kerasnya serangan itu dan menyadari bahwa Rhino telah sengaja memancing Beerus agar menyerang sehingga dapat menjebaknya dengan serangan balasan tersebut. Goku bahkan bertanya-tanya berapa lama Rhino mampu mempertahankan ritme pertarungan seperti itu. Whis menjelaskan bahwa teknik tersebut merupakan salah satu serangan balasan andalan Rhino dan tampaknya Beerus telah melupakan bahaya teknik itu meskipun pernah mengalaminya dalam pertarungan mereka sebelumnya. Kemudian Rhino kembali bergerak dan menghantam Beerus dengan keras. Setelah itu dia mempertanyakan apakah Beerus akhirnya mulai melihat perbedaan antara status mereka sekarang. Rhino mengingat kembali pertempuran masa lalu ketika keduanya saling mendorong hingga batas kemampuan masing-masing. Tapi pertarungan saat ini hanyalah bayangan dari hari-hari kejayaan tersebut. Rhino menyalahkan sikap puas dari Beerus yang terus membiarkan egonya tumbuh sementara kekuatannya perlahan menurun. Dia menegaskan bahwa jika tidak ada lagi kekuatan tersembunyi yang dapat diperlihatkan Beerus, maka sudah waktunya baginya untuk menempatkan Beerus pada posisi yang memang pantas untuknya. Rhino memperingatkan bahwa waktu Beerus hampir habis dan apabila Beerus masih merasa mampu memenangkan pertarungan yang sebenarnya sudah berada di pihak Rhino, maka dia dipersilahkan untuk mencoba membuktikan sebaliknya. Setelah mengatakan itu, Rhino kembali menerjang ke arah Beerus. Goku mengaku tidak menyukai arah pertarungan tersebut. Dia sulit mempercayai bahwa Rhino mampu mendominasi Beerus sedemikian rupa. Namun, pada saat berikutnya, Beerus melompat dan menghindari serangan Rhino. Whis mengakui bahwa dia selalu membayangkan sesuatu seperti ini akan terjadi apabila Beerus tidak menjaga latihannya dengan baik selama bertahun-tahun. Namun, perhatian mereka segera tertuju pada perubahan sikap Beerus. Goku melihat Beerus tiba-tiba berhenti dan tampak seperti sedang memusatkan konsentrasinya. Dia bahkan sempat bercanda, bertanya apakah Beerus memutuskan untuk tidur siang di tengah pertarungan. Namun setelah mengamati lebih dekat, Goku menyadari bahwa Beerus seolah sedang mencoba menekan atau memusatkan sesuatu di dalam dirinya. Whis mengonfirmasi bahwa memang itulah yang sedang dilakukan Beerus. Goku menjadi penasaran mengenai apa yang sedang dicoba Beerus untuk dikendalikan. Whis mengakui bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin bagaimana hasilnya nanti. Baginya sudah sangat lama sejak Beerus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam sebuah pertarungan. Karena itu, hasil pertempuran kemungkinan akan ditentukan oleh siapa yang mampu mengambil kendali lebih cepat dalam momen krusial yang sedang berlangsung. Tapi tepat pada titik itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta ke-14 chapter ke-3 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.